Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penaksiran bilangan. Apa ya itu penaksiran bilangan? Penaksiran bilangan itu adalah proses memperkirakan suatu hasil jawaban dengan cara membulatkan. Jadi penaksiran bilangan itu artinya memperkirakan ya atau mengira-ngira. Atau penaksiran bilangan ini juga sering disebut dengan hitungan kasar. Jadi bukan hitungan yang tepat, melainkan hanya hitungan kasar atau perkiraan ya. Kemudian penaksiran bilangan itu secara menyeluruh ada tiga ya. Ada tiga jenis penaksiran bilangan, yaitu taksiran bawah atau taksiran rendah, disebut juga dengan taksiran rendah. Kemudian yang kedua ada taksiran atas atau taksiran tinggi, dan yang ketiga itu adalah taksiran terbaik. Oke. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama, taksiran bawah atau taksiran rendah. Sama ya, artinya taksiran rendah itu dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan diproses dibulatkan atau dibulatkan ke bawah terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh ya. Taksiran bawah dari bilangan di bawah ini adalah nomor 1 ada 53. Kemudian nomor 2 ada 39, dan nomor 3 ada 47 ditambah 73. Ya, gimana ya caranya? Yuk kita jawab satu-satu. Nomor 1, kita akan menaksirkan ke bawah atau taksiran rendah dari 53. Jadi caranya, kalau taksiran ke bawah itu angka yang paling depan ini, ya angka yang paling depan di sini adalah 5 ya kan? 5. Jadi kalau taksiran bawah angka yang depan ini 5-nya tetap. Jadi 5 kita tulis 5, kemudian 3-nya ini berubah jadi 0. Gitu ya. Jadi kalau taksiran itu angka belakangnya selalu 0. Oke? Bisa. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 39 sama kayak tadi. Jadi kalau taksiran rendah itu angka depannya, kebetulan di sini yang kita punya 39, berarti angka paling depannya itu adalah 3. Angka 3-nya ini tetap. Jadi 3 ini kita tulis 3, kemudian 9-nya ini berubah jadi 0. Sehingga taksiran rendah dari 39 itu sama dengan 30. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, di sini ada 47 ditambah 73. Nah, dari angka ini kita akan menaksirkan berapa ya hasilnya. Oke, jadi kalau ada operasi seperti ini, kita taksirkan dulu baru kita jumlahkan. Gitu ya, jadi kita taksir dulu 47 ini taksiran rendahnya berapa, kemudian 73 ini taksiran rendahnya berapa, baru deh kita jumlahin. Oke, sama kayak tadi caranya. 47, angka depannya itu 4. Jadi 4-nya itu tetap karena dia taksiran rendah ya. Jadi 4 ini kita tulis 4 tetap, kemudian 7-nya itu berubah jadi 0. Sehingga taksiran rendah dari 47 itu adalah 40. Kemudian ditambah dengan 73, sama kayak tadi. Taksiran rendah dari 73 itu 7-nya itu tetap karena taksiran rendah, kemudian 3-nya berubah jadi 0. Sehingga tinggal kita jumlahkan 40 ditambah 70, itu hasilnya adalah 110. Itu. Kita lanjut lagi ke taksiran tinggi ya. Taksiran tinggi atau taksiran atas ini dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke atas terlebih dahulu. Yuk kita masuk ke contoh soal. Taksiran tinggi dari bilangan di bawah ini adalah, oke, di sini sengaja pakai contoh yang sama seperti yang atas tadi agar kalian dapat membedakan apa bedanya taksiran tinggi dengan taksiran rendah. Kalau di atas tadi kita akan mencari taksiran rendah dari 53 ya. Nah, pada contoh soal yang ini kita akan mencari taksiran tinggi dari bilangan 53, 39, 47, dan 73. Yuk kita jawab satu-satu. Sekarang ini nomornya keacak. Ini jawab ya. 53 itu taksiran tingginya adalah, nah kalau tadi taksiran rendah itu angka 5-nya ini tetap, ya kan? Kalau taksiran tinggi, kalian harus ingat-ingat kalau taksiran tinggi angka depannya ini selalu ditambah 1. Jadi ini kan 5. Kalau tadi taksiran rendah 5-nya kita tuliskan. Kalau sekarang 5-nya kita tambah 1. 5 tambah 1 itu 6. Jadi 5 ini berubah jadi angka 6. Kemudian 3-nya itu berubah jadi 0. Karena taksiran belakangnya selalu 0 gitu ya. Kemudian lanjut nomor 5. Jawaban nomor 2 ya, ini salah nulis nih. Jawaban 39 itu taksiran 39 itu taksiran tingginya adalah angka depannya selalu kita tambah 1 karena dia taksiran tinggi. 3 ditambah 1 itu 4, kemudian 9-nya itu berubah jadi 0 sehingga taksiran tinggi dari 39 itu adalah 40. Kita lanjut ya ke yang ini.
47 ditambah 73. Ingat, ini yang ditanya adalah taksiran tinggi. Taksiran tinggi itu angka depannya kita tambah 1. Jadi 4 ditambah 1 berubah jadi 5. 7-nya itu berubah jadi 0. Kemudian 73. Berarti 7-nya ini kita tambah 1 ya, karena taksiran tinggi. 7 ditambah 1 itu 8. Kemudian 3-nya berubah jadi 0. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Jadi 50 ditambah 80 itu hasilnya adalah 130. Bisa ya. Yuk kita lanjut ke taksiran yang selanjutnya, yaitu taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu ada 2 ya. Jadi kalau taksiran, saya ulangin lagi, kalau taksiran rendah tadi angka depannya itu tetap ya kan. Kemudian kalau taksiran tinggi itu angka depannya selalu ditambah 1. Kalau taksiran terbaik ini kita harus lebih perhatikan lagi ya. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Yang ini nih kita baca. Jika angka kedua dari suatu bilangan itu lebih besar dari 5, maka angka pertama dari bilangan tersebut ditambah 1. Sedangkan angka lainnya 0. Ingat ya, jadi kalau taksiran terbaik ini kita bilangan keduanya aja yang menjadi patokan ya. Kalau bilangan keduanya lebih besar dari 5, maka angka pertamanya atau bilangan pertamanya ditambah 1. Tapi kalau angka kedua dari suatu bilangan lebih kecil dari 5, maka angka pertama dari bilangan tersebut tetap ya. Yuk kita masuk ke contoh soal daripada bingung. Taksiran terbaik dari bilangan di bawah ini adalah nomor 1. Ya, jadi kalau mengerjakan soal taksiran itu kalian harus fokus yang ditanya apa, taksiran tinggi, rendah, atau yang terbaik gitu ya. Karena masing-masing itu punya caranya yang punya syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah, nomor 1 ingat yang di sini yang ditanya itu adalah taksiran terbaik. Yuk, nomor 1 ini ada 53. 53. Yuk, tadi kan katanya kalau taksiran terbaik kita fokus pada angka yang kedua kan, 1, 2. Angka kedua di sini adalah 3 ya kan, jadi 3 ini kurang dari 5 atau lebih besar dari 5? Kurang dari 5 ya, karena dia kurang dari 5, 3 itu kurang dari 5, maka angka depannya atau angka pertamanya ini tetap, jadi tetap 5, kemudian 3-nya ini berubah jadi 0 gitu. Contoh nomor 2, 39. Yuk fokus ke angka kedua, jadi 1, 2. Angka keduanya itu adalah 9. 9 itu lebih besar dari 5, apakah lebih kecil dari 5 ya? Lebih besar kan, 9 itu lebih besar dari 5. Karena 9 itu lebih besar dari 5, sehingga angka depannya ini kita tambah dengan 1. 3 ditambah 1 itu 4, kemudian 9-nya berubah jadi 0. Taksiran tinggi dari 39 itu adalah 40. Yuk kita masuk ke contoh soal. Ada 47 ditambah 73. 47. Kita fokus pada angka kedua, 1, 2. Ini adalah angka 7. 7 itu lebih besar dari 5 apa lebih kecil ya? Lebih besar kan? Karena dia lebih besar sehingga angka depannya kita tambah dengan 1. Jadi 4 ditambah 1 itu 5, kemudian 7-nya berubah jadi 0. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke bilangan berikutnya nih. Kita fokus ke angka keduanya ya, 1, 2. Angka keduanya itu adalah 3. 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5 ya? Lebih kecil kan? Karena dia lebih kecil sehingga angka depannya ini tetap 7. 7 kita tulis 7, kemudian 3-nya itu kita tulis berubah menjadi 0. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Jadi 50 ditambah 70 itu hasilnya adalah 120. Oke, itu tadi penjelasan tentang taksiran. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.